Dulu sesumbar Tuhan tak bisa memiskinkannya. Kini Indra Kents jadi tersangka, semua asetnya disita. Crazy Rich Indra Kents kini telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan beberapa aset bernilai miliaran rupiah milik Indra Kents juga disita kepolisian. Tak hanya itu, 3 rekening Indra Kents juga telah diblokir pihak yang berwajib. Kehancuran Crazy Rich Indra Kents ini rupanya berkaitan dengan dugaan penipuan aplikasi berkedok trading binary option yang bernama Binomo. Kini Indra Kents yang dikenal sebagai Crazy Rich pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus itu, Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Indra Kents disangka pasal 45 ayat 2 J pasal 22 pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 46 ayat 1 J pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, kini beredar video viral mengaku kalau Tuhan selalu melindungi Indra Kents, seperti dilansir dari Instagram Mintul Gemintul. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah gue jadi miskin gimana? Ujar Indra Kents pada Jumat 25 Februari 2022. Menurutnya, Tuhan tak bisa membuatnya jatuh miskin. Nih, gak bisa nih, karena ketika gue sombong, gue pamer, Tuhan miskinkan tiba-tiba aku baik, ujar Indra Kents. Dengan bersedekah dirinya bisa kembali kaya, dengan beramal, bersedekah bingung jelasnya. Abisnya dikasih lagi, makin kaya, dapatlah rejeki itu, jawabnya lagi. Saat sombong Indra Kents beramal maka akan kaya kembali. Sombong lagi, mau miskin beramal lagi, bersedekah lagi, makanya bingung Tuhan mau ngambil keputusannya, ujarnya. Indra Kents ditahan pasca jadi tersangka, 3 rekening diblokir, Crazy Rich Medan pun jatuh miskin. Crazy Rich asal Medan, Indra Kents resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penipuan sebagai afiliator trading ilegal Binomo. Pemilik nama asli Indra Kesuma ini diketahui mempromosikan aplikasi ilegal dan mengajak orang untuk berinvestasi di bisnis portofolio yang penuh resiko itu. Namun lambat laun banyak korban yang mengaku kalah setelah berinvestasi hingga mengalami kerugian dengan jumlah miliaran rupiah. Kini polisi menetapkan status Indra Kents alias Indra Kesuma telah resmi sebagai tersangka dan segera melakukan tindakan penahanan. Telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan, kata Ramadan dilansir dari kanal YouTube KH Infotainment pada Kamis 24 Februari 2022. Beredar informasi yang disampaikan Humas Polri, Indra Kents memenuhi panggilan sebagai saksi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Ika sebagai saksi dan berakhir pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Penetapan Indra Kents sebagai tersangka kasus investasi bodong merupakan keputusan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan akan menyita beberapa aset milik Indra Kents sebagai barang bukti. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Aset tersebut berupa barang-barang mewah serta akun YouTube pribadi milik Indra Kents terkait trading ilegal Binomo. Ada alat bukti yang telah diamankan yaitu akun YouTube dan bukti transfer, kata Ramadan. Dikabarkan jika Indra Kents terancam hukuman 20 tahun penjara. Sejak dini hari hingga 20 hari ke depan, Indra Kents akan ditahan di rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Indra Kents dijerat dengan pasal berlapis. Ramadan menyebut Indra Kents diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hingga penipuan. Kemudian pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
kemudian pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, kemudian pasal 378 KUHP Janko, pasal 55 KUHP ucap Ramadan. Diketahui juga jika PPATK sudah memblokir rekening Indra Kents dengan total uang 28 miliar rupiah. Apa saja aset berharga yang ditunjukkan oleh Indra Kents? Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.